Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami sampaikan untuk yang berkenan berpartisipasi dalam riset yang sedang kami kerjakan. Tema riset yang kami lakukan adalah terkait dengan adaptasi dan evaluasi properti psikometrik instrumen ketangguhan mental. Jadi proses adaptasinya sudah kita lalui, mulai dari meminta izin, kemudian melibatkan ahli bahasa Inggris, kemudian melibatkan ahli psikologi olahraga, kemudian ahli bahasa Indonesia, dan yang terakhir itu adalah versi text translation sudah kita kirim ke pengembang instrumen aslinya, dan kita sudah diberikan lampu hijau untuk melangkah pada tahap berikutnya, yaitu pengambilan data di lapangan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan terkait dengan riset yang kami kerjakan untuk kelancaran pengisian responden. Nah, di bagian awal itu Anda akan ketemu dengan informasi awal. Di paragraf pertama itu adalah informasi terkait dengan penelitian yang kami lakukan dan tujuannya. Kemudian di bagian kedua atau paragraf kedua itu adalah terkait dengan reward atau insentif yang akan diperoleh oleh responden. Ini di sini dituliskan bahwa menyediakan uang atau voucher pulsa mulai dari 1 juta, 500 ribu, 200 ribu, hingga 20 ribu bagi yang beruntung. Artinya apa? Artinya nanti akan dilakukan pengundian. Jadi, data yang masuk atau terekam di sistem itu nanti kemudian akan kita lakukan random untuk menentukan siapa yang dapat uang atau voucher pulsa sebesar 1 juta, 500 ribu, dan seterusnya. Namun begitu, untuk 10 responden pengisi pertama, itu otomatis akan mendapatkan pulsa 25.000 tanpa diundi. Nah, ini sekali lagi paragraf nomor 2 terkait dengan insentif yang akan diperoleh. Paragraf yang ketiga yaitu terkait dengan persetujuan untuk mengikuti penelitian tersebut. Nah, ketika Anda setuju, maka dapat klik berikutnya. Namun begitu, untuk atlet atau responden yang berada pada tingkat SMP atau SMA, maka mohon berkomunikasi kepada wali atau orang tuanya terlebih dahulu. Apakah diberikan izin untuk mengikuti penelitian ini atau tidak. Andai kata orang tua tidak mengizinkan mengikuti penelitian tersebut, maka responden dapat close atau menutup link penelitian tersebut. Tapi kalau misalnya disetujuin sama wali atau orang tuanya, maka dapat klik berikutnya. Jadi sekali lagi, ketika ada klik berikutnya, maka itu bermakna bahwa Anda setuju untuk menjadi responden dalam penelitian ini, atau orang tua Anda atau wali Anda telah menyetujui Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Oke, sekarang kita coba klik berikutnya untuk memberikan contoh. Nah, ini yang di halaman berikutnya adalah terkait dengan biodata diri. Anda diminta untuk mengisi mulai dari nama, usia, dan seterusnya. Ada 16 nomor di sini yang perlu diisi ya. Kita langsung contohkan saja. Misalnya saya tulis Miftah, kemudian usia 35. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Nah, di nomor 4 itu terkait dengan pertanyaan apakah Anda atlet atau bukan. Ketika Anda atlet, maka Anda klik iya, tapi kalau Anda bukan atlet, maka Anda klik tidak. Ya. Kalau Anda atlet, Anda sekali lagi klik iya, dan Anda lanjut ke nomor 5, nomor 6, nomor 7. Tapi kalau Anda bukan atlet, di sini ada petunjuknya. Jika Anda menjawab tidak, maka dapat langsung menuju pertanyaan nomor 8. Ya. Nah, ini saya kebetulan bukan atlet, jadi saya jawab tidak. Saya bukan termasuk atlet. Oleh karena itu, saya tidak perlu mengisi nomor 5, karena nomor 5 terkait dengan cabang olahraga yang digeluti oleh atlet. Ya. Saya langsung masuk di nomor 8. Nah, nomor 6 ini juga pertanyaan hanya untuk atlet. Ya. Apakah kemarin ikut bertanding di PON atau tidak.
Nomor 7 juga untuk atlet, yaitu apakah pernah mewakili Indonesia di ajang internasional. Ya. Nah, ketika saya bukan termasuk atlet, maka saya masuk di nomor 8. Pertanyaan nomor 8 ini terkait dengan olahraga. Apakah Anda berolahraga dalam 6 bulan terakhir? Saya jawab iya, karena memang kemarin berolahraga dengan teman-teman. Ya. Nah, ini kemudian saya tulis olahraga apa? Bulu tangkis. Kemudian lanjut ke nomor 10 ya. Oke, tapi sebelum itu kalau misalnya Anda di nomor 8 ini menjawab tidak, Anda tidak berolahraga dalam 6 bulan terakhir, maka Anda dapat langsung menuju pertanyaan nomor 13 ya. Pertanyaan nomor 13 itu terkait dengan pendidikan gitu ya. Jadi karena saya berolahraga maka saya jawab iya, sehingga saya mengerjakan atau mengisi nomor 9 ya. 9 nomor 10 saya juga isi, saya sesuaikan dengan diri saya, nanti begitu juga Anda. Kemudian nomor 12. Oke. Pendidikan. Nah, ini pendidikan terakhir atau yang saat ini sedang dijalanin. Baik atlet atau bukan atlet harus mengisi ini ya. Harus mengisi ini. Nah, misalnya saya yang cocok adalah yang ini. S2 gitu ya. Pertanyaannya, apakah ini nomor 14 itu hanya untuk mahasiswa. Jadi kalau Anda itu masih berada di tingkat SMP atau SMA, maka tidak perlu menjawab yang nomor 14. Tapi ketika Anda ada saat ini sedang kuliah di perguruan tinggi ya, maka Anda dapat menjawab ini. Oke, ini pilihannya ada 2, Anda termasuk prodinya itu olahraga atau bukan. Begitu ya. Oke, yang nomor 15 itu kemudian adalah terkait dengan provinsi. Jadi Anda tinggal pilih Anda sekarang provinsi di mana. Ya. Oke, kemudian nomor 16 itu terkait dengan nomor HP atau WA. Nah, ini penting jangan sampai salah karena nanti berdasarkan nomor HP inilah tim penelitian akan menghubungi Anda. Ketika Anda misalnya terpilih sebagai responden yang beruntung untuk mendapatkan uang atau voucher pulsa, maka nanti tim akan menghubungi berdasarkan nomor HP yang Anda tuliskan di sini. Saya akan tulis tapi nomornya asal-asalan ini ya. Oke. Kemudian klik berikutnya untuk masuk di tahap atau masuk di bagian selanjutnya. Nah, di bagian ini Anda akan bertemu dengan Mental Toughness Index. Jadi, sebelum Anda menjawab atau menanggapi setiap pernyataan yang ada di instrumen ini, tolong dibaca dengan cermat petunjuknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap instrumen memiliki petunjuk yang berbeda dan alternatif jawabannya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, mohon agar petunjuknya dibaca terlebih dahulu dan difahami dengan baik. Setelah Anda membaca petunjuknya dengan baik, maka kemudian Anda dapat menanggapi setiap pernyataan yang ada. Ya. Nah, saya akan coba untuk mengisi dan videonya akan saya percepat ya. Nah, setelah Anda menjawab semua pernyataan yang ada di Mental Toughness Index, Anda dapat klik berikutnya untuk masuk pada halaman selanjutnya. Nah, di bagian ini Anda akan bertemu dengan EPSQ. Nah, sama dengan yang tadi, tolong dibaca dengan cermat petunjuknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap instrumen memiliki petunjuk yang berbeda-beda. Ya. Nah, setelah dibaca, maka silakan dijawab setiap atau ditanggapi setiap pernyataan yang ada. Saya akan percepat videonya ya. Oke, nah ketika sudah selesai di nomor terakhir, maka Anda bisa klik berikutnya. Nah, di bagian berikutnya Anda akan bertemu dengan SIS, ya. Ini terkait dengan spiritualitas.
Nah, sekali lagi sama dengan yang tadi, Anda baca terlebih dahulu dan pahami baik-baik petunjuknya. Ya. Setelah Anda pahami baik-baik petunjuknya, maka baru Anda coba untuk mengisi atau menanggapi setiap pernyataan yang ada. Oke, saya akan coba isi dan saya akan percepat videonya. Setelah Anda selesai di bagian ini, sekali lagi, kemudian Anda dapat klik berikutnya untuk lanjut pada bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya, Anda akan ketemu dengan SMTQ. Nah, di sini Anda jangan lupa untuk sekali lagi membaca petunjuknya. Karena sekali lagi, setiap instrumen memiliki petunjuk dan alternatif jawaban yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda harus membaca dengan teliti petunjuknya terlebih dahulu sebelum Anda mengisi atau menanggapi setiap pernyataan yang ada. Oke, saya akan coba jawab dan percepat videonya. Oke, ketika sudah selesai, maka Anda dapat klik berikutnya. Nah, di bagian berikutnya Anda akan ketemu dengan instrumen PPIA. Ya. Sekali lagi sama dengan yang tadi, baca terlebih dahulu petunjuknya dengan hati-hati dan fahami petunjuknya. Ya. Oke, sekarang saya akan coba menjawab dan mempercepat videonya. Oke, setelah Anda selesai di bagian akhir instrumen tersebut, maka Anda dapat klik berikutnya lagi. Nah, di bagian ini Anda akan ketemu dengan instrumen MTQ, dan ini adalah bagian terakhir dari penelitian tersebut. Nah, sekali lagi Anda baca baik-baik petunjuknya terlebih dahulu, fahami kenapa, karena ini setiap petunjuk berbeda-beda. Ya, alternatif jawabannya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda pahamin itu baik-baik, baru Anda mengisi atau menanggapi setiap pernyataan yang ada. Oke, saya akan coba isi dan mempercepat videonya. Oke, ketika Anda sudah selesai di bagian ini, maka akan muncul pilihan kembali dan kirim. Ketika Anda kirim, maka itu bermakna bahwa prosesnya sudah selesai. Ya. Sekarang karena saya sudah jawab, maka saya akan klik kirim. Nah, setelah terkirim, maka akan muncul tampilan seperti ini. Itu artinya rekaman atau jawaban yang kita berikan tadi itu sudah termasuk di sistem. Ya. Oke, saya kira itu untuk petunjuknya. Jadi sekali lagi jangan lupa membaca secara seksama setiap bagian petunjuk yang ada di instrumen. Terima kasih untuk semua responden yang sudah berkenan berpartisipasi dalam riset kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.